Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan ini kami akan membahas bab 4 yang berjudul Model Konseptual Proses Judgment. Kami dari kelompok 4 dan anggota kelompok kami yang pertama adalah Yeni Winatasari dengan NPM 20101040045. Anggota yang kedua Nilna Syifa Zahro NPM 20101040071 dan anggota yang ketiga Arung Abidina Nasrullah NPM 20101040089. Oke, sebelumnya kelompok kami akan membahas tentang bahasan pokok yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua definisi dan sifat judgment, ketiga model konseptual proses judgment, keempat bias judgment, kelima peran pengetahuan dan memori dalam bias judgment, keenam sumber penyebab bias judgment, ketujuh strategi memitigasi bias judgment, kedelapan teori-teori bias judgment, dan kesembilan contoh-contoh riset bias judgment. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pada bab ini kita akan membahas model konseptual proses judgment dan beragam fenomena bias judgment dalam pembuatan keputusan. Bias judgment dapat terjadi karena proses pengambilan keputusan seringkali dihadapkan pada masalah yang kompleks yang terdapat dalam beragam kondisi dan situasi. Lalu yang kedua ada definisi dan sifat judgment. Judgment merupakan aspek kognitif dari prospek pembuatan keputusan Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992, mendeskripsikan judgment sebagai proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas mempunyai 4 konsekuensi utama, yaitu persepsi informasi, sifat pemrosesan, kapasitas pemrosesan, dan keterbatasan memori. Yang ketiga yaitu model konseptual proses judgment. Dalam model konseptual Brunswick-Lenz ini dijelaskan pemahaman dalam interrelasi antara dua sistem. Sistem jaringannya hukum antara reference point dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi, dan sistem kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara reference point dalam pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Dengan kata lain, sistem pertama adalah lingkungan dan sistem kedua adalah lingkungan dalam pemikiran individual yang digunakan untuk memprediksi. 4. Bias judgment. Dalam fenomena pembuatan keputusan, bias judgment merupakan pola simpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Bias judgment terjadi karena beberapa sebab seperti adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang membatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Selanjutnya untuk bahasan pokok yang kelima yaitu mengenai peran memori dalam memprediksi judgment. Memori dapat memberikan pemahaman yang mendalam dari berbagai pernyataan praktik. Terdapat dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgment. Yang pertama, mengingat judgment masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi perasaan tertentu dalam masyarakat, memori tidak disesuaikan dengan perasaan sehingga dianggap lebih objektif. Alasan kedua, hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam proses judgment. Memori yang baik dapat menjadi pertimbangan penting meskipun tidak cukup untuk judgment yang baik. Memori juga mempengaruhi aturan untuk memproses informasi. Pembuat keputusan akan memproses informasi yang menunjukkan perbandingan antara kedua kandidat. Judgment prediksi kemudian akan didasarkan pada derajat kesamaan antara profil yang diobservasi dengan profil ideal yang tersimpan dalam memori pembuat keputusan. Kemudian, memori dapat mempengaruhi judgment dengan beberapa cara, menurut Hogarth tahun 1994. Seperti melalui tugas judgmental yang terstruktur, reference point yang dipilih, faktor lingkungan atau dari memori seseorang,
Aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dan dalam pembuatan keputusan, dan interpretasi dan pemberian kode dari keluaran atau outcome judgment. Tugas judgmental yang terstruktur dapat berupa perbedaan antara tugas yang familiar dengan yang tidak familiar, atau memori dari situasi yang sama dapat memicu banyak respon, yaitu pertama, tugas digunakan untuk menguasai situasi, dan tugas kedua adalah dalam situasi awal yang sama, sebagian besar individual akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, bahasan pokok yang keenam, yaitu mengenai sumber penyebab bias. Banyak faktor yang menyebabkan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis yang kemudian menimbulkan proses pemikiran yang tidak rasional. Pada dasarnya, proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor-faktor kontekstual dan faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik individual. Untuk faktor kontekstual yang dapat menyebabkan bias, misalnya yaitu cara informasi disajikan atau adanya dukungan, sponsorship, sedangkan faktor individual yang sangat mempengaruhi keputusan adalah bagaimana cara seseorang mencari, mempersiapkan, dan memproses informasi. Sebagaimana Chen Hall dan Morris tahun 1991 menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi ditentukan oleh cognitive style, yaitu cara seseorang mengolah, mentransformasikan, dan mendata kembali, atau restruktur, informasi yang diperoleh dari lingkungannya ketika membuat keputusan. Kemudian, untuk menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya bias judgment dalam pembuatan keputusan, menurut Hogarth dan Makridakis tahun 1981, yaitu meliputi yang pertama, akuisisi informasi atau information acquisition. Akuisisi informasi merupakan tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Akuisisi informasi meliputi ketersediaan, persepsi selektif, kekerapan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pemrosesan atau processing. Pemrosesan dalam pembuatan keputusan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik. Pemrosesan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu ketidakkonsistenan, konservatisme, eksplorasi, tidak linear, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu luaran atau output. Luaran dapat menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan. Luaran dapat meliputi cara merespon, berkeinginan atau impian hayal, kontrol yang menyesatkan. Kemudian yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Bias judgment dalam pembuatan keputusan dapat terjadi pada umpan balik yang meliputi luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran, salah persepsi yang mungkin berfluktuasi, dan atribusi yang sukses atau gagal. Selanjutnya untuk bahasan yang ketujuh yaitu tentang isu-isu bias judgment. Yang pertama yaitu heuristik. Heuristik itu merupakan suatu tindakan praktis sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua, mengenai kemiripan atau representativeness, yaitu salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada keputusan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, yaitu cenderung mengambil keputusan untuk berdasarkan keputusannya pada informasi yang tersedia di ingatannya. Yang keempat, nilai awal dan penyesuaian atau anchoring and judgment, merupakan pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal yang kemudian menyesuaikan ketika diperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan akhir. Yang kelima, pembingkaian atau framing. Pembingkaian atau framing itu merupakan bias judgment yang terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dengan format yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu fiksasi atau fixation, yaitu fusi
merupakan konsep psikologi yang menginvestasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Sedangkan data merupakan individual yang terfiksasi tidak dapat mengubah kebiasaan keputusan mereka dalam merespon adanya perubahan potret akuntansi yang memberikannya informasi. Kemudian yang ketujuh ada eskalasi komitmen atau commitment escalation, merupakan kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan awal secara rasional. Kemudian yang kedelapan ada efek pengingat atau reminder effect, yaitu bias judgment yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan kembali pembuat keputusan pada peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir ada bias hindsight dan foresight. Peninjauan ke belakang atau hindsight merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa apa yang sudah terjadi secara relatif tidak dapat diletakkan dan nyata. Untuk foresight berarti melihat ke depan atau melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, bias hindsight dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan bias foresight berarti bias yang terjadi karena ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian untuk bahasan pokok yang ke-8 yaitu mengenai strategi memitigasi bias judgment. Beserman tahun 1994 menyatakan bahwa strategi-strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias dapat meliputi 3 hal pokok, yaitu unfreezing, change, dan refreezing. Untuk pencairan atau unfreezing itu merupakan mengubah status quo dalam proses pembuat keputusan individual dalam bentuk balikan sehingga akan mencairkan kebekuan dalam proses berpikir. Kemudian untuk perubahan atau change merupakan perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen, yaitu yang pertama klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgment, yang kedua penjelasan terhadap akar penyebab penurunan kualitas judgment, dan yang ketiga penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi kembali. Selanjutnya untuk pembekuan kembali atau refreezing adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Kemudian, 4 strategi prosedur memitigasi menurut Vyskov tahun 1982, yaitu yang pertama, memperingatkan kemungkinan terjadinya bias judgment. Kemudian yang kedua, yaitu menggambarkan arah bias. Yang ketiga, memberikan sejumlah balikan atau feedback. Dan yang keempat adalah menawarkan program perluasan pelatihan dengan balikan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas judgment. Sedangkan menurut Arkes tahun 1991, memitigasi judgment yaitu diawali dari sumber penyebab bias judgment. Yang pertama yaitu berbasis strategi. Terjadi ketika pembuat keputusan menggunakan strategi yang suboptimal sehingga berpotensi terjadi kerugian dalam pembuatan keputusan. Langkah memitigasinya yaitu dengan meningkatkan kos dan strategi suboptimal. Kemudian yang kedua yaitu berbasis asosiasi, berkaitan dengan ingatan semantik seperti bias hindsight. Langkah memitigasinya adalah dengan mempertimbangkan strategi yang berlawanan. Kemudian yang ketiga yaitu berbasis psikofisik, berkaitan dengan pemetaan yang tidak linier dari stimulasi fisik terhadap respon psikologi. Langkah memitigasinya yaitu dengan mengubah titik referensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori-teori bias judgment. Yang pertama yaitu ada expert utility theory, menyatakan bahwa setiap level luaran atau outcomes berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit atau utility. Pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang berisiko, yaitu probabilitas diketahui, dan dalam kondisi ketidakpastian atau probabilitas tidak diketahui. Kemudian yang kedua ada teori prospek atau prospek teori. Definisinya itu merupakan teori pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau berisiko.
Teori ini memprediksikan bahwa individual cenderung menghindari risiko ketika mengevaluasi pilihan yang berada di atas reference point dan cenderung bersikap mengambil risiko ketika mengevaluasi pilihan yang berada di bawah reference point. Kemudian asumsi dasarnya, individual lebih sensitif terhadap rugi dibanding laba, yang artinya ada keengganan untuk rugi. Kemudian, komponen teori prospeknya yaitu meliputi fungsi nilai dan fungsi bobot. Fungsi nilai berperan sebagai fungsi utilitas dalam expect utility theory, dan fungsi bobot merupakan keputusan untuk menangkap bobot yang diberikan terhadap probabilitas dalam pilihan. Yang selanjutnya yaitu kurva fungsi nilai berbentuk S, menunjukkan bahwa pembuat keputusan relatif akan mengambil keputusan yang lebih berisiko apabila berada di kondisi rugi dan akan membuat keputusan lebih hati-hati apabila dalam kondisi laba. Kemudian penyimpangan dari teori expect utility, yaitu yang pertama, teori prospek mengidentifikasi pola sistematis bagaimana framing problem menyebabkan perilaku pembuat keputusan menyimpang dari nilai ekspektasian dan teori expect utility. Yang kedua yaitu respon individual terhadap loss lebih ekstrim daripada respon individual terhadap gain. Yang ketiga yaitu individual cenderung overweight probabilitas atas kejadian dengan probabilitas rendah dan underweight atas kejadian dengan probabilitas moderat yang tinggi. Kemudian proses memilih dalam teori prospek. Yang pertama yaitu certainty effect. Individual overweight dalam mempertimbangkan kepastian relatif terhadap outcome yang memiliki probabilitas jarang terjadi. Yang kedua, reflection effect, yaitu pilihan atas prospek di sekitar 0, posisi sebaliknya yang lebih disukai. Kemudian ada isolation effect, yaitu individual sering mengabaikan komponen penting. Kemudian ada satu lagi yaitu aversion to probabilistic insurance, yaitu individual tidak menyukai gagasan probabilistik. Selanjutnya, fase pembuatan keputusan yang meliputi fase editing atau framing dan fase evaluasi atau memilih. Fase framing untuk menyederhanakan evaluasi pilihan yang tersedia dalam pembuatan keputusan dengan fungsi yaitu pemisahan, penerimaan, pengkodean, pengkombinasian, dan pembatalan. Sedangkan fase evaluasi dinyatakan dengan nilai tertentu yang menjadikan pembuat keputusan indiferen antara kejadian ketidakpastian dengan nilai tertentu. Fungsinya yaitu risk neutral, risk averse, dan risk seeking. Kemudian aksioma teori prospek. Yang pertama, pembuat keputusan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang adaptasi atau steady. Individual menentukan laba atau rugi atas kekayaannya berdasarkan suatu reference point. Yang kedua yaitu respon marginal terhadap perubahan adalah diminishing. Individual mengevaluasi penyimpangan dari reference point dengan kesensitifan yang menurun. Kemudian yang ketiga yaitu rasa sakit lebih urgent daripada rasa senang. Kahneman et al. 1991 menyatakan bahwa keengganan terhadap rugi dapat mendorong perilaku bias lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu model ambiguitas atau ambiguity model. Asumsi yang mendasari adalah bahwa pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Adanya nilai awal dari beberapa nilai probabilitas, kemudian menyesuaikan nilai awal tersebut melalui simulasi mental. Pengaruh dari simulasi ini diagregasikan dengan anchor untuk mendapatkan sebuah estimasi. Berikutnya adalah contoh-contoh riset bias judgment. Yang pertama ada HB 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menguji heuristik representativeness dan anchoring judgment. Tversky dan Kahneman 1974 atas perilaku over atau underreaction investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. Yang kedua yaitu ada riset NARSA 2010 berkaitan dengan fenomena dua kesenjangan, yaitu kesenjangan ekspektasi publik dari perspektif auditor dan kesenjangan waktu antara auditor dan elevator atau hakim dari perspektif
evaluator. Kemudian ada riset dari Wahyuni dan Hartono tahun 2012, menguji efek reminder dan anchoring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark periode lalu, serta menjelaskan mekanisme kognitif dalam memproses informasi yang konsekuensinya dapat mempengaruhi judgement investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat ada riset dari Hartono dan Wahyuni tahun 2017, menguji isu penting yaitu apakah tambahan informasi mengenai karakteristik laba, yaitu kuantitatif deskriptif sebagai informasi yang berorientasi pada masa lalu dan laba prediksian yang berorientasi pada masa depan dapat memitigasi bias efek prospek pengumuman laba. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4, yaitu tentang model konseptual proses judgment. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.